Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir kita di dalam ilmu mustalah wal hadis. Di dalam silabus ini tentu saja. Di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan gitu ya macam-macam daripada hadis yang dhaif, baik nih karena hadis dhaif karena sanad yang terputus atau rawi tidak adil atau rawi tidak dhabit, terkena illah, terkena syudzuz. Itu semua telah kita bahas dan kita sebutkan semuanya itu masuk ke dalam eh, kategori hadis dhaif. Oke. Dan sebuah hadis yang sahih itu berarti hadis yang sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, terbebas dari ilah dan terbebas dari syirk. Nah, di pembahasan hadis sahih sempat kita singgung bahwasanya sebuah hadis yang sahih itu memenuhi 5 syarat, gitu ya. Memenuhi 5 syarat. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya juga dhabit, terbebas dari ilah dan terbebas dari syudzuz. Itu adalah 5 syarat daripada hadis sahih. Kita bisa dilihat di sini ya, ini syaratnya. Cuma ada yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan ah, rawinya dobit. Dan dobit itu kita bagi menjadi 3 macam. Ini ya, ada yang dobitnya tam, ada yang dobitnya khafif, dan ada yang dobitnya sahih. Yang dobatnya khafif, yang dobatnya tam dan khafif ini semuanya itu diterima. Tetapi ada perbedaan. Yang dobatnya tam ini kita sebut dia sebagai hadis sahih. Sedangkan yang dobatnya khafif itu kita sebut sebagai hasan. Gitu. Nah, maka ada sedikit perbedaan antara sahih dengan hasan. Syarat-syarat sisanya sama. Dia harus bersambung sanad, dia harus rawinya harus adil, terbebas dari ilah, terbebas dari syudzuz, tapi rawinya harus dobit. Ini berbedanya di situ. Kalau yang sahih itu harus tamamud dobti atau dobet tam, sedangkan kalau yang hasan itu cukup dengan dobet khafif, nggak harus tamamud dobti. Jadi yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan, ya, kalau hadis sahih itu dia lobetnya tam. Sedangkan hadis hasan itu lobetnya khafif. Nah, kalau kita sudah tahu ini kita katakan adalah pembahasan atau definisi daripada hadis sahih dan hasan yang keduanya lidzatihi. Apa maksudnya lidzatihi? Lidzatihi itu maknanya adalah karena zatnya. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, karena zatnya. Karena diri sendiri. Jadi, ada sebuah riwayat, misalkan, rawi, dari rawi lain, dari rawi lain, dari rawi lain, misalkan, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, rawi-rawi ini kemudian kita cek. Kalau misalkan semuanya itu pertama kita cek ya bersambung sanadnya atau tidak. Ternyata bersambung misalkan. Kemudian rawinya dia adil dan dhabit. Udah, tinggal dilihat apakah ada ilah atau tidak, apakah ada syuzuz atau tidak. Kalau misalkan konteksnya dia terbebas dari ilah dan terbebas dari syuzuz, maka kita katakan hadisnya itu diterima. Nah, cuma apakah dia sahih atau hasan dilihat dulu. Apakah ada di antara orang-orang ini gitu ya yang dobitnya khafif atau tidak? Ya, dobit khafif itu biasanya diisyaratkan oleh para ulama dengan kata saduq atau syaikh atau soleh atau yang semacamnya. Itu dobitnya khafif. Oke. Nah, jadi dobitnya dilihat apakah semuanya tamam
tam, apakah semuanya tam atau ada yang khafif gitu. Kalau semuanya tam, maka kita masukkan hadisnya ke dalam sahih. Tapi sahihnya kita sebut dengan sahih li dzatihi. Khafif, kita masukkan hadisnya ke dalam hasan, tapi kategori hasan li dzatihi. Jadi, apa maksudnya sahih atau hasan li dzatihi? Ini kita nilai sebagai sahih dan kita nilai sebagai hasan karena memang dari internalnya itu sudah kuat gitu. Nah, ini orangnya adil dobit, dobitnya tamam, ini adil juga, adil dobit juga, dobitnya yang tam, adil dobit juga, dobit yang tam, ini juga adil dobit, dobitnya tam. Ketika itu, berarti kan secara internalnya dia kuat. Bersambung sanadnya terbebas dari ilah, terbebas dari syuzus, maka hadis yang kita singgung, kita nilai dan kita masukkan ke dalam kategori sahihun li dzatihi. Begitu juga kalau misalkan ini semuanya adil dobit, tapi misalkan ada satu orang yang dia dobit dan dobitnya itu bukan dobit yang tam. Satu orang saja dobitnya khafif. Maka langsung kita turunkan derajatnya menjadi hasan. Tapi hasan li dzatihi. Ada, li dzatihi berarti karena internalnya tadi ya. Nah, dengan ini sebenarnya ada isyarat kepada satu jenis lagi dari sahih dan satu jenis lagi dari hasan. Yaitu apa? Yaitu sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Oke, sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Ini apa sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi? Singkatnya, ketika dikatakan li zatihi itu karena diri sendiri atau dari aspek internalnya memang rawi riwayat-riwayatnya itu kuat. Tapi kalau li ghairihi ini itu karena hal luar, karena hal luar atau eksternal gitu ya. Karena faktor eksternal. Jadi kalau li dzatihi karena faktor internal dari riwayatnya sendiri, kalau li ghairihi itu karena faktor eksternal. Oke, apa maksudnya? Nah, sahih li ghairihi ini kita bahas yang sahih li ghairihi dulu. Secara teorinya begini. Dia adalah hadis yang tadinya itu bukan sahih. Hadis yang bukan sahih. Ya, kenapa kok bukan sahih? Karena tidak memenuhi derajat atau syarat dari disebut sebagai hadis sahih. Misalkan di dalam satu riwayat, gitu ya, ini rawi, ini rawi, ini rawi, ini rawi, semuanya itu dobitnya misalkan 90, ya 97, 98, 99 misalkan. Tapi ada satu orang sendiri yang dia dobitnya itu misalkan ya kita anggap 70, 72 misalkan di dalam satu riwayatnya. Berarti ini tamamut dobti. Ini dobetnya tam. Ini juga dobetnya tam. Ini juga dobetnya tam. Tapi satu orang ini dia dobetnya itu khafif. Ini tentu saja tidak bisa kita anggap sebagai hadis sahih. Kenapa? Karena ada satu rawi yang dobetnya tidak tamam. Dobetnya khafif. Tapi, nah sekarang misalkan ini dari sahabat ya, dari sahabi. Ini kita turunkan dulu sebentar. Sahabi. Nah, sekarang ternyata misalkan sahabi dari Rasulullah, ternyata yang meriwayatkan hadis tersebut ya secara spesifik, hadis itu dari sahabi ini misalkan ada rawi lain, ada jalur lain gitu. Modelnya seperti ini. Yang dimana ini itu juga mirip, ini 96 misalkan, ini 90, ini 99, ini 90, eh, 95 misalkan. Dan yang ini itu misalkan 78 gitu. Ini kalau kita lihat hadis jalur yang ini dan jalur yang ini kita sebut jalur satu, ini kita sebut jalur dua. Kalau kita melihat jalur satu, dia Hasan Lizatihi. Jalur 2 juga Hasan Lizatihi. Kenapa? Nih, karena ada orang ini yang jadi impostor di antara riwayat.
gitu ya. Dia yang menjadi permasalahan. Seandainya dia itu dobetnya tam, hadis ini bakal jadi sahih. Tapi karena dia dobetnya khafif, maka dia menjadi hasan. Tapi, tapi, ya ada tapinya. Apa tapinya? Hadis ini memang benar. Satu riwayat ini hasan li zatihi. Yang bawahnya juga hasan li zatihi. Tetapi, kalau kita ingin menilai sebuah hadis, ya, Rasulullah menyampaikan hadis. Hadisnya berarti kan sebenarnya yang diriwayatkan oleh jalur pertama dan yang diriwayatkan oleh jalur kedua ini adalah hadis yang sama. Karena tadi kan kita sebutkan ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut secara spesifik sama dengan yang pertama. Karena hadisnya sama, bedanya ini jalurnya begini, jalur lewat jalur pertama dan yang ini itu lewat jalur kedua. Karena hadisnya sama, maka pada saat itu hadis yang ini, jalur yang kedua ini, itu bisa kita gunakan untuk menguatkan jalur yang pertama. Sebagaimana jalur yang pertama bisa kita juga gunakan untuk menguatkan jalur kedua. Kedua-duanya saling menguatkan satu sama lain dari yang tadinya Hasan li ghairihi ini naik dengan adanya penguatan, adanya jalur lain akan naik sebuah sahih Hasan li zatihi naik menjadi apa? Menjadi sahih li ghairihi. Naik menjadi sahih li ghairihi. Jadi, apa itu sahih li ghairihi? Dia adalah hadis yang bukan sahih. Contohnya, baik jalur satu doang atau jalur dua doang. Tapi ketika ada jalur lain, jadi bukan sahih tadi itu ketemu dengan jalur lain. Yang jalur lain tadi itu bisa menaikkan dia menjadi sahihun li ghairihi. Itu. Jadi sahih li ghairihi itu apa? Apakah sanad satu secara spesifik? Bukan. Apakah sanad dua secara spesifik? Bukan. Karena jalur satu dan jalur dua, jalur satu saja atau jalur dua saja adalah hasan li zatihi. Apa sahih li ghairihi? Sahih li ghairi adalah hadis tersebut ketika kita lihat dengan keseluruhan sanatnya gitu. Kita lihat sanatnya secara keseluruhan, kita tidak bedakan jalur satu, jalur dua, pokoknya mutlak hadis tersebut. Maka kita anggap hadisnya sebagai hadis yang sahihun li ghairihi. Itu. Maksudnya ya kalau kita umpamakan gitu ya, ibaratnya adalah sebuah tujuan, ini tujuan yang dia punya jalur untuk sampai ke tujuan tadi. Tentu saja sebuah tujuan yang memiliki banyak jalur lebih mudah diakses meskipun di antara jalur-jalurnya ada rintangan, itu tentu saja ketika lebih banyak jalur lebih mudah diakses daripada satu tujuan yang cuma punya satu jalur untuk sampai ke sana. Itu. Nah, begitu juga dengan hadis. Hadis ketika dia cuma punya satu jalur, maka ya sudah kita cuma bisa menghukumi hadis tersebut dari jalur itu saja. Tapi ketika jalurnya itu banyak, maka kita bisa menghukumi hadis tadi dengan gabungan dari banyaknya jalur tadi. Nah, maka nanti di situ bisa ada kesempatan untuk naik dari yang tadinya Hasan li ghairihi hadisnya, dari yang Hasan li dzatihi hadisnya menjadi sahihun li ghairihi. Ini sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi itu sama juga. Aslinya bukan Hasan. Bukan Hasan ini berarti di bawahnya Hasan ya. Atau secara singkatnya adalah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bisa naik? Iya, dia bisa naik. Gitu. Oke, jadi hadis Hasan li ghairihi ini tadinya bukan Hasan, dhaif. Modelnya sama seperti yang sebelumnya ini. Itu cuma bedanya di sini dia dhaif. Di sini sahabi misalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sini misalkan dia jelek banget gitu ya, 52. Di sini dia misalkan 97, di sini 73 misalkan, di sini 89 misalkan. Oke? Random. Ini jalur pertama. Kemudian ada jalur kedua. Misalkan yang satu di sini 63 misalkan. Yang di sini itu 76 misalkan. Yang di sini itu 94. Yang di sini misalkan
99 misalkan. Ini jalur kedua. Di sini, ini tidak bisa kita katakan dia sahih. Tidak juga bisa kita katakan dia hasan. Kenapa? Nih, karena ada orang ini. Yang dobetnya sayyi. 50 itu sebenarnya udah dianggap sayyi ya. Buruk gitu. Karena ibaratnya dari setengah hafalan dia, setengahnya salah. Setengahnya keliru. Tentu saja itu adalah hafalan yang jelek. Di sini juga sama. Ini kita bisa nilai dia. 63 itu juga buruk. Atau burukan sekalian. Jadi 59 deh misalkan. Atau 57. Nah, dia itu dhaif gitu. Kenapa? Karena eh, rawinya hafalannya buruk, tidak dhabit. Dhabitnya sayyi. Maka jalur pertama itu dhaif ya. Tapi dhaif biasa. Ini juga dhaif. Tapi bukan dhaif jiddan. Jadi di sini dhaifnya dhaif ringan karena kita sebutkan sebelumnya kalau misalkan sebuah hadis yang ya rawi tidak dhabit ini ya. Nah, saya 60% ke bawah. Ini pendekatan lagi ya. Ini cuma pendekatan. Dalam artian terkadang pada faktanya nggak kita dapatkan 60%-nya seperti itu. Tapi ini adalah pendekatan saja. Nah, ada rawi. Nah, rawi yang doifnya tidak dobit setiap waktu, kita sebut dia sebagai doif. Dan doifnya itu bukan doif yang parah. Kapan doif parah? Doif parah itu ketika ini. Nah, ketika rawinya fasik dan dia berbohong. Ini doifnya doif jiddan dan ini bohong juga sama. Oh, afan. Ini selain berbohong. Salah, salah highlight. Yang ini, yang dia pendusta atau tertuduh berdusta. Dia masuk ke dalam kategori doif jiddan. Kembali ke sini. Penguatan hadis, sebuah hadis doif, doifnya doif ringan, ya, dia dari jalur pertama. Jalur kedua itu juga doif, tapi doifnya doif ringan. Ini itu sama seperti sebelumnya, bisa kita gabungkan dan kita kumpulkan. Kita lihat hadisnya dari kumpulan daripada jalur-jalur tadi, akhirnya naik, ada jalur lain, ada jalur lain, akhirnya naik menjadi apa? Menjadi Hasan li ghairihi. Oke ya, seperti itu. Di sini ada masalah, ya kan dia bisa naik. Kenapa? Karena masalahnya itu pada dobit. Masalah dobit. Apakah masalah yang lain itu juga bisa? Ini juga sama ya, masalah lain, masalah dobit. Apakah masalah yang lain itu juga bisa? Iya, bisa juga. Gitu ya. Selama doifnya bukan doif yang parah. Gitu. Contohnya misalkan di sini ada rawi gitu ya. Di sini itu ada yang jatuh, ada munqati. Oke. Kemudian di sini sahabi itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini misalkan ada juga sama modelnya, ada yang jatuh, kemudian ada seperti ini. Di sini kalau kita lihat hadisnya munqati, di sini juga munqati. Tapi antara berarti kan di sini dia jalur yang pertama dia dhaif, di sini dia juga dhaif. Nah, keduanya ini sama-sama dhaif, tapi keduanya itu bisa saling menguatkan dan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Gitu. Nah, ini masalah apa? Ini masalah bersambungnya sanad. Masalah bersambungnya sanad. Nah, sekarang masalah satu lagi yaitu ketika masalah apa? Contoh lain misalkan ini rawi dari sahabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini rawi lain, rawi lain, rawi lain, rawi lain. Semuanya misalkan adalah rawi yang adil, kecuali satu orang. Gini ya, ini tidak adil. Oke, ini juga misalkan yang ini itu juga tidak adil. Nah, di sini kita lihat, lihat dulu, yang tidak adil ini apa orangnya? Apa maksudnya tidak adil? Apakah dia mubtadi'? Gitu kan? Rawi yang tidak adil kan banyak ya macamnya. Ada yang apa namanya? Dia dikatakan ahli maksiat karena fasik perbuatan atau
fasiknya keyakinan. Kalau tadi sempat kita singgung ya, dia dhaif. Meskipun sebenarnya secara prakteknya bahwasanya hadis daripada rawi yang tadi ini itu sahih, bukan sahih, artinya diterima gitu. Tidak dilihat kepada bid'ahnya. Ala kulli hal, nggak kita ambil yang itu. Nah sekarang gini, bisa karena dia fasik perbuatan ini juga rawi yang tertuduh atau dikatakan melakukan perbuatan selain berbohong, dhaif karena fasik ini juga secara faktanya itu jarang ditemukan. Lebih seringnya karena bohong atau tidak diketahui apakah dia adil ataukah tidak. Itu. Maka nanti sebenarnya kasusnya bisa majhul ain atau majhulul hal dan kasus berbohong ini. Mubham sama muhmal ini sebenarnya bukan bagian dari hal ini. Atau bisa juga kita masukkan mubham sama muhmal. Kalau kulihat di sini bohong, di sini dia majhul, majhulul ain atau hal atau mubham atau muhmal. Misalkan, oke, semuanya dhaif. Tapi bedanya kalau yang berbohong ini gitu, dia dhaifnya dhaif jiddan. Sedangkan kalau yang majhulul ain atau majhulul hal, dia dhaif saja, dhaif ringan. Begitu juga dengan mubham. Mubham nanti harus dicari dulu ya, muhmal juga sama harus dicari. Kalau misalkan tidak ditemu, maka dia bisa menjadi dhaif saja, dhaif ringan. Nah, jadi kalau tidak adilnya itu berupa bohong atau tertuduh berbohong, maka hadisnya menjadi dhaif jiddan atau dhaif yang parah. Sedangkan kalau dia selain berbohong itu apa? Bohong yang dimaksud di sini itu maksudnya adalah bohong dan tertuduh berbohong, berdusta atau tertuduh berdusta. Selain itu, selain itu, maka hadisnya dhaif parah, dhaif ringan, dhaif yang biasa saja. Nah, yang bisa dikuatkan adalah dhaif ini. Ini itu tidak bisa dhaif jiddan. Maka di sini misalkan orangnya ada majhul, hul, tidak diketahui siapa dia. Bukan tidak diketahui ya, tapi lebih ke tidak ada tausik, tidak ada orang yang mengakui dia sebagai orang yang sebagai orang yang sikoh. Di sini juga misalkan dia mubham gitu ya. Maka di sini ada masalah pada apa? Masalah pada rawinya, masalah pada adalah rawi. Masalah adalah masalah adil atau tidak adil. Maka pada saat ini karena dia doifnya doif yang ringan bukan doif yang jiddan, ini bisa naik, dua-duanya sama-sama doif, tapi bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita tahu ada tidak semua hadis yang doif itu bisa dikuatkan. Ada syaratnya. Yang pertama apa? Yang pertama dia doif atau gak usah disebutkan nomornya. Jadi syaratnya aja. Syarat agar bisa naik. Agar bisa naik menjadi hasan. Syaratnya adalah bukan doif yang parah atau bukan doif jiddan. Karena apa? Karena kalau doif jiddan maka dia tidak bisa naik. Yang bisa naik adalah doif yang ringan. Seperti itu. Ini yang berkaitan dengan penguatan hadis. Jadi hadis yang sahih dan hasan yang kita bahas sebelumnya itu semua adalah sahih dan hasan li dzatihi. Ada jenis lagi yaitu hasan sahih li ghairihi, yaitu hadis yang bukan sahih tapi ada jalur lain yang nanti dia naik menjadi sahih li ghairihi. Begitu juga dengan hasan, ada hasan li ghairihi yaitu tadinya bukan hasan, dhaif, baik dhaifnya karena masalah thabit atau masalah bersambungnya sanad dan masalah adilnya rawi, yang mana nanti ada jalur lain yang menguatkan dia dan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Seperti itu. Dan syarat agar sebuah hadis itu bisa dijadikan sebagai penguat adalah dan naik menjadi hasan tentu saja adalah hadisnya bukan hadis yang dhaif jiddan. Kalau yang dhaif jiddan maka tidak bisa menguatkan. Ini pembahasan dari penguatan hadis gitu. Terakhir ada satu pembahasan penting yang dia ada kaitannya dengan ini gitu ya. Harusnya kita sampaikan di awal cuma ternyata terbawa tadi pembahasannya.
kita punya satu istilah, dua istilah. Kita punya yang namanya mutaba'ah dan kita punya yang namanya syahid. Ya, apa itu mutaba'ah dan apa itu syahid? Singkatnya, misalkan kita punya sebuah hadis, ini ya, modelnya dari sahabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kalau kita lihat, kita akan cari masing-masing daripada rawi ini apakah ada yang menguatkan. Jadi sebenarnya eh, pencarian penguat itu tidak terbatas pada ketika hadisnya sahih, gitu. Tidak terbatas pada ketika hadisnya doaif. Tapi ketika hadisnya sahih, itu terkadang kita perlu cari juga penguatnya. Karena hadis sahih yang ada penguatnya lebih kuat tentu saja daripada hadis sahih yang tidak ada penguatnya. Makanya misalkan di sini misalkan kita cari, gitu. Ada nggak rawi lain selain A yang meruwayatkan dari B? Ada nggak ini? Kalau ada, maka kita sebut ini sebagai apa? Kita akan sebut dia sebagai mutaba'ah. Mutaba'ah dari A untuk B. Gitu. Karena kan kita cari apakah ada murid lain, apakah si B ini punya murid lain selain A yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau ada, kita sebut dia sebagai mutaba'ah. Oke? Kalau ternyata tidak ada, kita cari ada nggak apa namanya rawi lain yang meriwayatkan dari C selain B. Ada nggak yang bisa menguatkan B gitu. Dan kalau ada, kita sebut sebagai mutaba'ah. Kalau misalkan tidak ada, kita akan cari ada nggak rawi lain yang selain C meriwayatkan dari D. Kalau ada, ini kita sebut sebagai mutaba'ah. Oke? Kalau nggak ada, kita cari ada nggak rawi lain dari D, dari sahabi ini yang meriwayatkan dari D. Kalau ada, kita sebut sebagai mutaba'ah. Oke? Jadi ini semua adalah mutaba'ah. Kita eh, jalur lain selain A yang meriwayatkan dari B. Kalau ada mutaba'ah. Jalur lain selain B yang meriwayatkan dari C. Kalau ada mutaba'ah. Jalur lain yang meriwayatkan dari D selain C. Kalau ada mutaba'ah. Jalur lain selain dari D yang meriwayatkan dari sahabi tersebut. Kalau ada, kita sebut sebagai mutaba'ah. Kalau syahid itu apa? Syahid itu adalah ketika ada sahabi lain. Ada nggak sahabi lain yang meriwayatkan hadis tersebut? Kalau ada, kita sebut dia sebagai syahid. Jadi syahid ini bedanya dengan mutaba'ah, singkatnya, kalau syahid itu dari sahabi yang berbeda. Kalau mutaba'ah semuanya ujung-ujungnya di sahabi ini. Sahabi yang sama. Ya. Tapi kalau yang syahid, ini dia adalah berasal dari sahabi yang berbeda. Ini disebut sebagai syahid. Tentu saja semuanya memiliki meriwayatkan hadis yang sama atau semakna. Hadis semuanya meriwayatkan hadis tersebut, baik hadisnya sama maupun semakna. Itu bisa kita masukkan ke dalam kategori mutaba'ah atau syahid. Nah, mutaba'ah berarti mutaba'ah itu apa? Ya itulah. Ada jalur lain yang menguatkan dari A, menguatkan A dari B, atau menguatkan B dari C, atau menguatkan C dari D, atau menguatkan D dari sahabi. Sedangkan syahid itu ketika ada sahabi lain datang dengan hadis yang selafaz atau semakna. Itu mutaba'ah dan syahid. Harapannya dengan gambaran ini menjadi jelas. Nah, sekarang mutaba'ah itu kita akan bagi dia menjadi dua macam. Ada mutaba'ah yang tammah dan ada yang qasirah. Mutaba'ah tammah itu bagaimana? Mutaba'ah tammah itu ketika ini di awal. Ini disebut dengan mutaba'ah tammah. Sisanya itu disebut dengan qasirah. Oke. Jadi yang tammah itu cuma yang pertama saja. Yang sisanya itu kita sebut sebagai mutaba'ah yang qasirah.
Kenapa kok dia disebut sebagai tamah? Tamah itu sempurna. Qasirah itu berarti yang kurang, kurang sempurna. Dan tentu saja yang di sini itu lebih tamah, lebih tam daripada yang ini. Yang ini lebih tam daripada yang ini, ya. Jadi semakin ketemunya itu semakin sedikit, dia disebut sebagai qasir. Kenapa dia disebut sebagai tamah sempurna? Karena gini, karena ketika misalkan ini ada rawi lain ya, anggaplah namanya X, dia meriwayatkan bareng A sama-sama dari B. Maka kalau kita lihat jalurnya X itu banyak samanya dengan A, bahkan sama persis gitu ya. Dan kalau A dari B, dari C, dari D, dari sahabi, dari Rasulullah. X itu juga sama dari B, dari C, dari D, dari sahabi, dari Rasulullah. Karena semua jalurnya sama antara X dan A, gitu ya, kita sebut sebagai mutaba'ah tamah, mutaba'ah yang sempurna. Karena jalurnya banyak. Kalau tidak, itu kita sebut sebagai qasirah. Misalkan di sini D, gitu ya. Ternyata ada rawi lain yang meriwayatkan. Anggaplah namanya misalkan M. Tentu saja M di sini zamannya berbeda dengan A. M nanti meriwayatkan kepada N. N meriwayatkan kepada O. O meriwayatkan kepada P. Oke. Maka kita katakan P, jalur P ini adalah mutaba'ah qasirah untuk A. Kenapa? Karena disebut dengan qasirah karena kesamaan sanatnya itu cuma pada sahabi saja. Beda dengan X tadi yang dia sanatnya sama dengan A di B, C, D, dan sahabi. Sedangkan P ini itu sama dengan A di sahabinya saja. Ketemunya di sahabi. Karena kan kalau yang A dari B, dari C, dari D, dari sahabi. Di sini P dari O, dari N, dari M, dari sahabi. Ketemunya cuma samanya cuma di sahabi. Maka dia disebut sebagai qasirah yang tidak sempurna, mutabaah yang tidak sempurna. Tapi justru kadang mutabaah qasirah ini yang dicari, bukan mutabaah yang tamah. Ala kulli hal. Eh ini yang kita sebut dengan mutabaah dan syahid. Nah, dan ada tamah dan mutabaah, ada tamah dan qasirah. Aktivitas untuk mencari ini semua, aktivitas mencari mutabaah dan syahid ini itu kita sebut dengan i'tibar. Kita sebut dengan i'tibar. Jadi i'tibar itu adalah aktivitas mencarinya. Ada nggak A hadis lain gitu kan? Ada nggak A murid lain yang meriwayatkan dari B? Gitu. Ada nggak mutabaah untuk B? Ada nggak mutabaah C, mutabaah D, mutabaah D? Dan ada nggak kira-kira sahabi lain yang meriwayatkan hadis tersebut menjadi syahid? Aktivitas untuk mencarinya kita sebut sebagai i'tibar. Nah, mutabaah dan syahid inilah yang nanti kita gunakan dalam apa? Dalam menentukan apakah sebuah hadis itu bisa naik atau tidak, gitu. Nah, konteksnya bagaimana? Coba kita lihat. Kan tadi kita katakan hasan li ghairihi itu adalah ketika hadisnya bukan sahih, gitu ya. Hadisnya bukan sahih, tetapi ada jalur lain yang menguatkan dia. Bukan hasan, maafan, dia bukan sahih, bukan hasan, dia dhaif, tapi ada jalur lain yang menguatkan dia. Contohnya misalkan di sini dari sahabi, dari Rasulullah. Oke. Dari sahabi ini itu ada misalkan ini ya. Ini. Oke. Sekarang misalkan di sini ada mutabaah. Jadi ini punya mutabaah kayak begini. Oke. Ini kemudian juga punya mutabaah. Orang ini ya juga punya mutabaah begini. Dan ini nanti dia seperti ini juga punya mutabaah begini modelnya. Misalkan modelnya seperti ini. Sekarang lihat. Ini misalkan dia 99, gitu ya. Ini 83 misalkan. Ini 92. Ini anggaplah misalkan 50 gitu. Oke. Di sini misalkan 61. Di sini 72 misalkan. Dan ini 96 misalkan, ini 87. Di sini ya misalkan dia itu 74 dari sahabat. Kalau kita lihat hadis ini berarti kan kita punya 4 jalur nih. Ya, 4 jalur. Jalur yang pertama itu 99, 83, 92, 74. Berarti karena ada 74 ini, dia yang 74 ya, misalkan 64.
Karena ada orang 64 ini, maka dia menjadi apa? Dhaif. Gitu. Kenapa? Karena dobatnya bermasalah. Kalau kita mengikuti jalur yang kedua, oh dari 50 gitu ya. 50, 83, 92, 64. Ini juga dhaif. Gitu ya. Di sini 96, 72, 61, 64. Ini jangan 61 deh. Ini 84. Gitu. Maka dia dhaif juga. Kenapa? Karena ada ini 64. Di sini ada 87, ini juga dhaif karena ada siapa? Si 64. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak hadis-hadis ini yang dia dhaif, 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 dhaif saling menguatkan? Hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Ini kita katakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena masalahnya itu di sini. Nih, orang ini gitu. Loh, bukankah hadis orang ini itu dia dhaif karena dhabitnya bermasalah? Kita harus mencari yang menguatkan hadis ini. Loh, bukankah ini penguatan gitu ya? Ini menguatkan hadis karena ini adalah mutabaah. Kita katakan enggak. Kita pengen cari mutabaah dari orang ini yang meriwayatkan dari sahabat tersebut. Bukan mutabaah dari murid-muridnya. Nah, ini muridnya orang ini. Ini juga muridnya orang ini. Gitu ya. Mereka semua muridnya, sebanyak apapun. Ini bahkan misalkan ada ratusan murid dari orang ini, gitu ya. Itu tidak akan bermanfaat dan hadisnya bakal tetap tidak bisa naik. Karena masalahnya di dia, gitu. Yang harus kita cari adalah ada nggak selain dia yang meriwayatkan dari sahabat lain. Ini sekuat apapun yang sebelumnya, ratusan sanatnya itu tidak akan naik hadisnya. Karena ujung-ujungnya ke dia. Gitu ya. Dan seandainya ada syarat seperti ini, gitu ya. Nah, ini di sini misalkan 67 ya, misalkan 93, 87, 84 misalkan. Ini itu juga dhaif karena ada masalah di siapa? Ini jalur kelima, dia juga dhaif. Kenapa? Karena ada di 67. Tapi inilah yang nanti bisa menguatkan jalur yang pertama, dua, tiga, dan empat ini menjadi hasan li ghairihi. Kalau ini nggak ada, dia tidak bisa naik. Tidak ada, kalau tidak ada, maka hadisnya tidak bisa naik. Oke. Kenapa? Karena sebelumnya mutabaahnya itu cuma pada murid-muridnya. Padahal kita pengen cari mutabaah atau penguat dari 64 ini. Dari si yang nilainya 64 ini. Seperti itu. Jadi tidak semua penguat itu bisa menguatkan. Lagi-lagi ya. Jadi harus tahu masalahnya di mana. Kalau masalahnya nah ini 50 seandainya ini 50 dia dhaif gitu. Tapi ketika ketemu dengan 99 berarti kan 99 ini akan menguatkan yang 50 ini. Seandainya ininya benar, dia bakal ininya benar ya, ininya misalkan 97 gitu, 99, 83, 92, 97 sahabi. 50, 83, 92, 97 sahabi. Ini yang 50 itu dhaif gitu. Tapi dia ketika ada 99 ini, dia bisa naik gitu. Dari dhaif menjadi hasan li ghairihi, bahkan bisa naik ke sahih li ghairihi karena di sini 99 sangat kuat gitu. Oke, itu kalau yang sininya nggak bermasalah. Kalau sininya bermasalah, tetap aja dia dhaif gitu ya. Ini yang berkaitan dengan mutaba'ah dan syawahid. Semoga bisa dipahami. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.